Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Podak, podcast dadakan. Ngobrolin apapun yang kita mau, pastinya isinya tetap ilmu dong. Bersama dengan aku, Kayla Kirsten. Dan hari ini aku bakal ngebahas tentang maraknya kasus viral di Korea mengenai anti-feminis dan juga sekitar kesetaraan gender. Nah teman-teman, kali ini aku gak akan bicara dan sharing sendiri nih, karena aku ditemani dengan salah satu bintang tamu kita, yaitu Saya Jasmine Yohana Abigail. Nah Jasmine, dengar nih, ada kasus yang lagi viral gitu gak sih di Korea? Aku sih dengarnya kayaknya namanya anti-feminis gitu. Itu ada apa ya? Oh iya, aku pernah denger tuh. Setauku ya, jadi sebelumnya di Korea Selatan kasus-kasus anti-feminisme ini telah menjadi perhatian publik selama beberapa tahun terakhir nih guys. Nah, meskipun sebelumnya ada gerakan feminisme telah berkembang di sana, tetapi tetap aja adanya banyak perlawanan dari kelompok anti-feminis. Sebelumnya nih Min, gerakan feminisme ini apa sih? Nah, jadi gerakan feminisme itu bisa dibilang 4B. Di Korea Selatan itu tuh sedang viral di media sosial, terutama di TikTok nih guys. Gerakan ini tuh bertujuan untuk melawan norma gender tradisional dan misogini yang dianggap meluas di negara tersebut. Dimulai pada 2019, gerakan ini tuh untuk mengajak perempuan untuk menolak 4 aspek hubungan heteroseksual, yaitu ada pernikahan, bihon, melahirkan anak, bicusulan, berkencan dengan pria, bionae, dan hubungan seksual heteroseksual yaitu bioseksual. Jadi, popularitas gerakan 4B ini juga berkaitan dengan respon pemerintah Korea Selatan yang dinilai kurang mendukung kesetaraan gender, bahkan merencanakan pembubaran Kementerian Kesetaraan Gender. Oh gitu ya Min. Tapi ya Min, kira-kira nih Min, gimana sih tanggapan Presiden Korea Selatan terhadap kasus ini? Nah, jadi tanggapan dari Presiden Yoon Suk Yeol sendiri menyatakan bahwa feminisme ini tuh bertanggung jawab atas rendahnya angka kelahiran di Korea Selatan. Sementara pemerintah menawarkan insentif ekonomi untuk mendorong perempuan menikah dan memiliki anak nih guys. Namun, banyak perempuan itu merasa langkah ini tidak mengatasi masalah mendasar, seperti adanya diskriminasi di tempat kerja, kesenjangan gaji, dan beban keluarga yang lebih besar pada perempuan. Akibatnya, gerakan ini itu menjadi simbol perlawanan terhadap patriarki yang dianggap semakin membatasi pilihan hidupan perempuan di Korea. Oh, gitu ya Min. Paham. Nah, iya gitu Kay. Jadi tadi kan kita sudah membahas sebagian besar nih tentang kasus-kasus anti-feminisme. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus yang pertama nih Kay. Jadi di sini tuh intinya ada beberapa pria mulai menunjukkan respon pasif-agresif terhadap isu kesetaraan gender dengan cara menolak membantu wanita dalam situasi-situasi tertentu, seperti membantu membawa barang berat atau memberikan tempat duduk di transportasi umum. Mereka dianggap sikap ini tuh sebagai bentuk kesetaraan gender yang sejalan dengan tuntutan bahwa wanita itu ingin diperlakukan setara dengan pria. Nah, menurut kamu Kay, dari contoh kasus yang pertama ini kamu punya opini nggak Kay? Ini sih Min, kalau menurut aku mungkin bisa dilihat ya dari kritik atau sindiran terhadap beberapa aspek feminisme mungkin yang mereka anggap tuh ekstrim atau berlebihan. Terus tuh juga ada cowok-cowok yang merasa tuntutan kesetaraan gender di masyarakat ini tuh udah gak lagi seimbang dan ngebuat mereka tuh merasa tertekan atau bahkan tersudutkan dalam beberapa aspek sosial, termasuk ekspektasi untuk tetap gentleman dalam situasi-situasi tertentu. Oh, jadi begitu ya menurut opini Kay. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus yang kedua. Nah, jadi ada di Twitter menjelaskan bahwa akhir-akhir ini dia mendapat ancaman dari beberapa pria karena dia telah mempublikasikan fakta bahwa adanya pemerkosaan palsu yang telah terjadi di hampir setiap sekolah. Namun demikian,
ketika melakukan protes di publik terhadap perempuan ini, dia menjadi sasaran, yaitu menerima ancaman-ancaman tersebut. Menurut Keke sendiri, opini Kayla gimana? Min, kalau menurut aku sih ya, kasus ancaman dan intimidasi yang diterima dari perempuan di Korea Selatan ini, terutama terkait isu-isu sensitif seperti pemerkosaan palsu dan eksploitasi seksual, yaitu menggambarkan ketegangan sosial yang mendalam seputar isu gender di negara tersebut. Ini salah satunya ada insiden di stasiun Hyewah pada tanggal 21 September 2024 ini nih Min. Yang menarik perhatian pada eksploitasi seksual dan protes yang menyerukan hukuman berat adalah refleksi dari konflik yang kompleks dan meningkatnya ketidakkepercayaan antara kelompok-kelompok tertentu di masyarakat itu. Oh, seperti itu ya Kay, opini dari kamu. Nah, selanjutnya menurut kamu nih Kay, faktor-faktor dari kasus-kasus ini kenapa sih Kay? Pasti ada dong di balik kasus-kasus ini ada faktornya. Jelasin dong Kay. Kalau menurut aku sih ya Min, dari aku lihat dua kasus ini itu sebenarnya emang dua kasus yang berbeda. Tapi menurut aku, ini tuh faktornya tuh mirip-mirip dan hampir sama. Menurut aku tuh mungkin ada beberapa faktor. Yang salah satunya tuh mungkin dari yang pemerkosaan ini. Mungkin tuh faktor yang pertama mungkin ada sensitivitas terhadap isu pemerkosaan palsu. Jadi kayak menurut aku tuh publikasi tentang kasus pemerkosaan palsu ini menimbulkan ketegangan karena dianggap dapat merusak kredibilitas korban pemerkosaan yang sebenarnya. Dan juga banyak nih Min yang berpendapat bahwa menyebarkan narasi pemerkosaan palsu bisa membuat masyarakat meragukan kesaksian korban sehingga memperburuk perjuangan mereka untuk keadilan. Nah Min, mungkin juga dari kasus yang pertama ini tentang kesetaraan gender yang feminisme ini, menurut aku tuh ada faktor respon terhadap kesetaraan gender. Yang dimana tuh menurut aku tuh respon ini tuh penting banget kayak di dalam suatu kasus. Nah menurut aku di kasus yang pertama ini tuh respon terhadap kesetaraan gender itu adalah faktor yang utama. Karena dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, beberapa cowok-cowok ini tuh merasa bahwa membantu wanita dalam situasi tertentu dianggap melanggar prinsip kesetaraan gender. Misalnya nih Min, ada cowok yang menawarkan bantuan atau menawarkan kursi. Beberapa orang mungkin tuh menafsirkannya sebagai bentuk perlakuan khusus yang bertentangan dengan konsep kesetaraan. Sedangkan kalau misalnya aku gabungin nih dari kedua kasus ini, faktor yang sama itu adalah peran media dan sosial media. Mungkin tuh dalam dua kasus ini Min, media dan platform sosial berperan besar dalam memperarah konflik. Karena isu-isu sensitif itu sering dipublikasikan dengan narasi yang cenderung memicu emosi dan menciptakan stereotip atau generalisasi berlebihan. Nah Min, ini sekian nih opini dan faktor-faktor yang udah aku sebutin tadi. Menurut kamu gimana? Nah, jadi benar banget tuh Kay, dari faktor-faktor dan opini yang telah kamu jelaskan tadi, bahwa semua kasus yang terjadi itu pasti juga ada faktor-faktornya nggak sih guys? Nah, jadi setelah itu kita kan sudah membahas tentang kasus feminisme nih. Yuk kita tutup. Nah teman-teman, kita udah di penghujung akhir podcast nih tentang pembahasan kita hari ini tentang maraknya kasus viral di Korea mengenai anti-feminis dan kesetaraan gender. Jadi kalian udah pada tahu dong tentang kasus-kasus viral di Korea mengenai anti-feminis dan kesetaraan gender. Ngomong-ngomong gimana nih pembahasan kita kali ini teman-teman? Pastinya seru banget kan? Nah, maka dari itu kalian harus tetap nantikan Podak setiap hari Rabu. Karena aku bakal bahas kasus-kasus viral lainnya yang ada. Dan aku juga berterima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah dengerin podcast aku kali ini. Aku Kayla Kirsten. Saya Jasmine Abigail.
Kami pamit undur diri. See you.